Yang kami hormati Ibu dan Bapak para pejabat pengelola keuangan Satuan Kerja Lingkup KPPN Sanggau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan informasi kinerja APBN periode September 2022 Lingkup KPPN Sanggau. Kami akan mulai dari perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Perkembangan kasus COVID seluruh wilayah Kalbar sudah melandai. Bahkan ada 2 kabupaten di Kalimantan Barat, yaitu Kapuas Hulu dan Melawi yang merupakan zona tidak terdampak kasus positif COVID-19. Per 24 Oktober 2022, untuk Kabupaten Sanggau tercatat akumulasi kasus positif COVID-19 sebanyak 3.695 dan 3.656 dinyatakan sembuh. Untuk Kabupaten Landak sebanyak 4.747 kasus positif dan 4.689 dinyatakan sembuh. Dan Kabupaten Sekadau tercatat 1.610 kasus positif dengan 1.597 dinyatakan sembuh. Selanjutnya, berkenaan dengan perkembangan mobilitas masyarakat Kalimantan Barat pada berbagai kategori tempat, seperti retail dan rekreasi, toko bahan makanan dan apotek, taman, pusat transportasi umum, tempat kerja, dan area pemukiman. Sampai dengan akhir September 2022, berdasarkan Google Mobility Index, seluruh tempat mengalami kenaikan, kecuali pusat transportasi umum yang mengalami penurunan sebesar minus 9%. Kenaikan mobilitas tertinggi berada di toko bahan makanan dan apotek, yaitu sebesar 26%, dan tempat kerja sebesar 26%. Beralih ke perkembangan fiskal dan ekonomi makro. Kondisi fiskal di wilayah Kalimantan Barat, percepatan realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah didukung perbaikan kinerja penerimaan pajak dan posisi kas yang likuid menjadi stimulus akselerasi PDB hingga akhir tahun 2022. Sampai dengan Agustus 2022, penerimaan negara dari sektor perpajakan cukup bagus dan berada di atas proyeksi penerimaan. Bea masuk dan bea keluar sebagai sumber penerimaan perpajakan internasional juga menunjukkan adanya peningkatan. Di samping penerimaan perpajakan, sampai dengan akhir Agustus 2022, capaian PNBP juga menunjukkan tren positif, khususnya pada sektor migas, mineral batubara, dan BLU. Untuk belanja instansi vertikal Kementerian Negara Lembaga, di Provinsi Kalbar mengalami kenaikan pada belanja pegawai, dikarenakan adanya pembayaran gaji ke-13 yang ditujukan untuk memacu pertumbuhan perekonomian dari sektor rumah tangga melalui pemenuhan kebutuhan rumah tangga berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di awal tahun ajaran sekolah. Selanjutnya, untuk penyerapan dana TKDD masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama kesiapan pemenuhan administrasi penyaluran dana DFDD pada setiap level yang dimulai dari desa. Selanjutnya, pada neraca perdagangan, berdasarkan data dari BPS Kalbar, nilai neraca perdagangan Kalimantan Barat Agustus 2022 surplus US dollar 198,79 juta. Sedangkan secara kumulatif Januari-Agustus 2022 juga surplus 1.532,81 juta US dollar. Kemudian pada bidang ekspor, nilai ekspor Kalimantan Barat periode Agustus 2022 ialah senilai 234,31 juta US dollar dan angka ini turun 10,82% dibandingkan Juli 2022. Sedangkan pada nilai impor Kalimantan Barat periode Agustus 2022 mengalami kenaikan 71,84% dari bulan Juli 2022, yang mana nilai impor Kalbar mencapai 35,52 juta US dollar. Lalu pada sektor real, pemulihan konsumsi rumah tangga dan aktivitas korporasi berangsur membaik seiring dengan terkendalinya COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan daya beli masyarakat yang terus meningkat yang ditandai dengan semakin kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan peningkatan mobilitas masyarakat yang mencerminkan pemulihan konsumsi yang terus berlanjut. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha dan perbaikan ekonomi yang berkesinambungan juga turut mendorong aktivitas investasi. Inflasi di wilayah Kalbar per September 2022 cenderung naik dibanding bulan sebelumnya, namun masih terkendali.
Inflasi yang naik mencerminkan daya beli masyarakat yang terus pulih di tengah tekanan harga global. Mitigasi risiko terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak rambatan akibat kenaikan harga komoditas global, di mana diperlukan sinergi antar lembaga untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan usulan penambahan jenis DBH, yaitu DBH perkebunan sawit, agar dapat direalisasikan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, mempercepat setoran pemotongan atau pemungutan pajak oleh Bendahara Satuan Kerja. Dan yang ketiga, penanganan inflasi tidak hanya dilakukan pada daerah penghitung inflasi, namun dilakukan di seluruh kabupaten atau kota. Pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan Barat. Ekonomi Kalimantan Barat triwulan 2 2022 terhadap triwulan 2 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,45% year on year. Sementara dibandingkan dengan triwulan 1 2022, perekonomian Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan sebesar 2,22% quarter to quarter yang didorong oleh meningkatnya rata-rata produksi komoditas unggulan, sehingga secara kumulatif pertumbuhan ekonomi sampai triwulan 2 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,26% kumulatif. Hal ini mengindikasikan keberhasilan pemulihan ekonomi di Kalimantan Barat. Perekonomian Kalimantan Barat berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku triwulan 2 2022 mencapai 63.085,66 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 36.869,57 miliar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan perkembangan fiskal APBN berdasarkan data iAccount lingkup KPPN Sanggau periode 30 September 2022. Kinerja APBN dari sisi pendapatan dan hibah sampai dengan 30 September 2022. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, kinerja penerimaan sampai dengan September 2022 di Kalimantan Barat masih konsisten, sehingga tumbuh sebesar 93,0% dari estimasi pendapatan. Pertumbuhan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan penerimaan sampai dengan September 2021 yang tumbuh 38,1%. Target pendapatan dan hibah dalam APBN lingkup KPPN Sanggau sebesar 1,9 triliun. Sampai dengan bulan September 2022, realisasi pendapatan dan hibah sebesar 1.015 triliun atau tumbuh sebesar 280,3 miliar atau 38,1% year on year. Hal ini merupakan gambaran dari membaiknya kondisi perekonomian sampai dengan semester 1 2022, salah satunya merupakan sumbangan dari peningkatan harga pasaran global CPO atau komoditas unggulan Sanggau. Sumbangan terbesar penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan, yaitu non-migas yang naik sebesar 1.907,33 miliar atau 98,6% year on year, dan pajak pertambahan nilai yang naik sebesar 72,2 miliar atau 15,6% year on year. Peningkatan penerimaan PPH didominasi PPH 25 atau 29 badan akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, salah satunya karena harga komoditas sawit yang tinggi. Penerimaan PPN mengalami pertumbuhan 72,21 miliar atau 15,6% year on year, dan penerimaan PBB mengalami penurunan sebesar 2,9 miliar atau minus 6,5% year on year, dikarenakan pergeseran jadwal pembayaran PBB di beberapa wilayah karena pergeseran penerbitan SPPT. Pajak lainnya turun sebesar 1,63 miliar atau 18,7% year on year, karena penurunan penjualan benda materai akibat kenaikan threshold pengenaan materai. Peningkatan bea masuk sebesar 12,4 juta atau 10% year on year disebabkan karena dibukanya kembali PLBN Entikong pada awal tahun 2022, yang sebelumnya ditutup karena wabah COVID-19. Pada bagian penerimaan negara bukan pajak, PNBP mengalami kenaikan sebesar 15,4 miliar atau 83,1% year on year dengan kontribusi terbesar dari pendapatan pelayanan pertanahan dari Satker BPN Sanggau sebesar 4 miliar
Diikuti dengan pendapatan buku pemilik kendaraan bermotor sebesar 3,3 miliar pada Satker Polres Sanggau. Pendapatan hibah masih tercatat nihil. Lanjut ke kinerja APBN dari sisi belanja, periode 30 September 2022. Alokasi belanja APBN yang dikelola KPPN Sanggau tahun 2022 mencapai 1,3 triliun, terdiri dari belanja KL dan transfer ke daerah dan dana desa. Komponen terbesar yaitu pada belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar 880,49 miliar yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sedangkan komponen belanja kementerian lembaga sebesar 483,47 miliar dengan realisasi tertinggi pada belanja pegawai yaitu 72% dan diikuti belanja bansos dengan realisasi sebesar 71% dari total pagu. Realisasi sampai 30 September 2022, belanja APBN mengalami peningkatan sebesar 29,1% dibanding tahun 2021, yang mana realisasi belanja APBN per 30 September 2021 sebesar 707 miliar, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 925 miliar. Pada bagian belanja pemerintah pusat, realisasi belanja pemerintah pusat lingkup KPPN Sanggau per 30 September 2022 mencapai 65% dari total pagu, yang mana secara nominal mengalami peningkatan sebesar 16,8 miliar year on year. Pertumbuhan belanja tersebut disumbang oleh peningkatan belanja modal sebesar 193% dari tahun 2021, diikuti dengan belanja barang sebesar 13,3%, serta belanja bansos sebesar 4,5%. Akselerasi belanja barang dan belanja modal harus terus dilakukan dengan memanfaatkan momentum di mana kondisi pandemi yang mulai kondusif. KPPN Sanggau juga berkomitmen dan terus bersinergi dengan seluruh mitra kerja untuk mempercepat penyerapan anggaran dalam rangka menyambut akhir tahun 2022 dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan pada Per 8 PB 2022. Realisasi belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 2,2% dari tahun 2021. Hal ini menggambarkan bahwa tahun 2022 sudah terjadi perbaikan ekonomi dibanding dengan tahun 2021 yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Selanjutnya, yaitu kinerja penyaluran TKDD. Secara keseluruhan, penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa per 30 September 2022 telah mencapai 609,462 miliar atau 69,22% dari pagu sebesar 880,49 miliar. Realisasi belanja dak fisik per 30 September 2022 telah terrealisasi sebesar 150,924 miliar atau 54,92% dan mengalami kenaikan sebesar 25,711 miliar atau 20,53% year on year. Alokasi pagu dana desa tahun 2022 sebesar 395,731 miliar dan sampai dengan akhir September 2022 telah terrealisasi 79,10% dari pagu atau 313,015 miliar dan mengalami kenaikan sebesar 20,789 miliar atau 7,11% year on year. Mulai tahun 2022, dak non-fisik seperti dana BOS, dana BOP PAUD, dan dana BOP kesetaraan disalurkan melalui KPPN di daerah. KPPN Sanggau telah menyalurkan dak non-fisik sebesar 69,30% dari pagu atau 145,522 miliar. Penyaluran BLT Desa sampai akhir September 2022 mencapai 124,929 miliar untuk 406 desa dengan jumlah KPM sebanyak 138.810. Selanjutnya, yaitu pembiayaan program Ultramikro atau UMI. Hingga 30 September 2022, penyaluran program UMI di wilayah kerja KPPN Sanggau telah mencapai 11,936 miliar dengan total jumlah debitur 2.701. Kabupaten Sanggau menjadi kabupaten dengan jumlah debitur terbanyak yaitu 2.178 debitur dengan total penyaluran sebesar 9,675 miliar.
Diikuti oleh Kabupaten Skadau dengan total penyaluran sebesar 2,1 miliar kepada 488 debitur dan Kabupaten Landak sebesar 259,500 juta kepada 35 debitur. Bila dilihat dari jumlah penyalur, berdasarkan data aplikasi SIKP UMI, Kabupaten Sanggau terdapat 4 penyalur, yaitu PT Pegadaian, BMT Nusantara, PNM, dan Bina Umat Sejahtera. Kabupaten Landak ada 2 penyalur, yaitu PT Pegadaian dan Bina Umat Sejahtera. Dan pada Kabupaten Skadau ada 3 penyalur, yaitu PT Pegadaian, PNM, dan Bina Umat Sejahtera. Selanjutnya yaitu program PCPEN wilayah Kalimantan Barat. Realisasi belanja PCPEN lingkup Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan akhir September 2022 untuk seluruh klaster adalah sebesar 2.312 triliun dari alokasi PCPEN APBN 2022 dengan penjelasan sebagai berikut. Sektor penanganan kesehatan sebesar 487,56 miliar dengan rincian klaim pasien COVID-19 sebesar 455,48 miliar untuk 32 rumah sakit dan 7.665 pasien, dan insentif santunan nakes sebesar 16,04 miliar untuk 41 vaskes dan 2.637 nakes. Adapun Kabupaten Sanggau menyumbang realisasi 480 juta dari total pagu 1,7 miliar yang disalurkan melalui Satker Kanker Kesehatan Pelabuhan Entikong yang dikhususkan untuk belanja pemusnahan limbah kesehatan, rujukan pasien COVID-19, dan uang harian relawan kesehatan. Sektor perlindungan sosial sebesar 1.825 triliun disalurkan secara bertahap untuk program bansos sembako sebesar 570,33 miliar untuk 325.621 KPM dan bantuan subsidi upah sebesar 70,53 miliar. BLT dana desa sebesar 570,63 miliar untuk 2030 desa dan untuk 211.344 KPM. Yang mana juga telah disebutkan sebelumnya bahwa penyaluran BLT dana desa sudah terrealisasi sebesar 75% dari pagu untuk 406 desa di Kabupaten Sanggau, Skadau, dan Landak. Program Keluarga Harapan sebesar 408,6 miliar untuk 172.297 KPM dan BLT minyak goreng sebesar 98,4 miliar untuk 326.797 KPM. Kemudian BLT BBM sebesar 107,72 miliar untuk 359,79 KPM. Demikian informasi terkait kinerja APBN lingkup KPPN Sanggau periode Januari hingga September 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.